Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi amarona bimu'asyaratil akhyar wa nahana 'an mukhalatatil asyrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil adhar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha la'allakum tuflihun. Faya ma'syarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Imam Shibli, seorang ulama tasawuf, menasihatkan kepada kita bahwasanya yang dinamakan syukur itu adalah asyukru la ru'yatun ni'mah walakin ru'yatul mun'im. Yang dinamakan syukur itu adalah tidak melihat bentuk barang, tetapi yang dinamakan syukur itu adalah melihat siapa zat yang memberikan barang. Jadi besar kecil sesuatu yang kita terima itu tidak boleh yang kecil kita tidak bersyukur, kemudian yang besar kita bersyukur. Akan tetapi besar kecil itu adalah karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berhak untuk kita syukuri bukan materinya atau bukan bendanya, akan tetapi yang berhak kita syukuri adalah Allah Sang Maha Pemberi kepada kita semua. Dan marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah, agar semakin bertambahnya usia kita, semakin kuat
semakin kokoh dan semakin mantap pula iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya ma'syarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan tentang definisi basor dan basiroh. Basor itu adalah salah satu panca indera yang kita miliki, yaitu kedua mata kita. Mata kita itu disebut basor. Mata kita ini pandangannya amat sangat terbatas. Kala dekat sangat mungkin akan tampak jelas yang dilihat. Akan tetapi bisa jadi 25 meter, 50 meter apalagi, maka mata kita semakin tidak bisa menjangkaunya. Dan bahkan apabila seseorang sakit mata, ada kalanya min, ada kalanya plus, maka mata kita harus disambung dengan kacamata. Dan mata kita ini tidak selalu benar dalam melihatnya. Sebagai misal, air laut itu semuanya mengatakan warnanya biru. Akan tetapi begitu kita ambil satu sendok, kita taruh di telapak tangan, maka warnanya menjadi putih bersih. Mata kita bisa dipercaya, akan tetapi 100% tidak bisa dipercaya. Gala atau bambu yang dimasukkan ke dalam sumur, maka akan tampak dari atas bambu itu tidak lempeng, bambu itu tidak lurus, akan tetapi bengkok-bengkok. Ketika beberapa anak kecil dipanggil untuk menyatakan, ditanya bambu itu lempeng apa bengkok, maka hampir rata-rata anak-anak kecil kita mengatakan bambu itu bengkok. Tetapi apabila kita tarik ke atas secara pelan-pelan, kemudian sampai ujung bawahnya tidak menempel ke air, maka bambu itu tampak lempeng. Nah, bambu yang masuk ke dalam air tersebut, kata anak-anak, bengkok, tapi ternyata setelah diambil, bambu tersebut lempeng. Inilah bukti lemahnya mata kita. Dan mata ini bisa menipu kita seperti itu tadi. Bahkan ketika jarak yang amat jauh, kita harus pakai teleskop. Jarak yang amat dekat untuk meneliti sebuah benda yang amat kecil, kita harus pakai mikroskop. Dan bahkan apabila di depan kita ada gunung, maka mata kita sudah tidak bisa menjangkau apa yang ada di belakang gunung itu. Adakah binatang, adakah tumbuh-tumbuhan sejenis apa, dan sebagainya. Terlebih-lebih sesuatu yang ada di belakang kita, maka mata sudah tidak bisa melihat. Itulah mata yang sering menipu kita semuanya. Nah, ini. Bangunan yang megah, orang hanya tertipu oleh matanya. Tetapi di dalam bangunan yang megah itu, adakah orang-orang soleh? Adakah orang-orang yang sujud kepada Allah? Adakah orang-orang yang selalu melantunkan ayat-ayat Allah ataupun kalimat-kalimat thayyibah? Sebenarnya di situ itu intinya para jamaah sekalian. Nah, yang kedua itu adalah basiroh. Dan ini banyak dikaji oleh ulama-ulama terdahulu. Basiroh itu adalah mata hati. Mata hati yang diberikan oleh Allah nur ilahiyah. Sehingga mata hatinya itu jernih. Dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Karena diberikan kejernihan oleh Allah. Seperti hanya nubuat gaib yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada dua cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain.
Sayyidina Hasan dibiarkan dicium biasa, tapi kalau Sayyidina Husain itu diciumi sampai leher-lehernya. Sampai ada yang iri, kenapa kalau si Hasan menciumnya seperti itu, sementara kalau si Husain itu diciumnya sampai ke leher-lehernya. Lalu Rasulullah menyatakan, cucuku yang aku cium ini sampai ke leher-lehernya, kelak bakal dipenggal lehernya oleh musuh. Itu adalah nubuat gaib, belum kejadian, tapi Rasulullah telah menyatakan sendiri. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah menyatakan, Qiwamuddin akhir zaman qiwamuddin bil mal. Akhir zaman tuh harganya agama itu dengan harta. Betul juga. Orang akan ngomong agama apabila dia itu mempunyai sesuatu yang lebih dari. Tapi kalau orang yang ngomong agama, yang ngomong orang miskin, orang papa, jarang dipercaya. Dan masih banyak nubuat gaib. Dan itu ada pada para sahabat-sahabat Nabi. Dan itu ada pada ulama-ulama kita terdahulu. Kenapa beliau bisa seperti itu? Yang pertama, beliau tidak pernah memasukkan makanan di dalam perut yang haram. Sehingga hati, pikiran, daging yang ada beliau itu semuanya dari barang halal semuanya. Padahal dalam hadis Nabi diceritakan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, perkara yang halal itu dihisab. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Harta dunia itu yang halal dihisab oleh Allah. Yang halal. Kita silaturahmi waktu lebaran di rumah tetangga, di rumah teman, di rumah handai tolan. Kita disuguhin kue, kita disuguhin makanan, bahkan saking akrabnya kita diajak makan bersama. Nyata-nyata itu halal. Besok di akhirat, ad-dunya halaluha hisabun. Besok dihisab. Wa haramuha iqabun. Dan haramnya jelas-jelas diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi kita masih hidup, mari kita bersihkan harta kita. Kita jaga akhlak kita. Karena beliau-beliau juga menjaga akhlaknya. Kita jaga omongan-omongan kita. Karena itu bisa menjadi madlamah yang menghitamkan, yang menganiaya daripada hati nurani kita dari nur ilahiyah. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 dijelaskan, fa innaha la ta'mal basor. Sesungguhnya dia tidak buta matanya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah hati yang ada pada dadanya. Gelap, sudah tahu itu haknya orang lain diambil. Sudah tahu kalau ngomong seperti itu tidak boleh dalam agama diomongin. Sudah tahu kalau akhlak seperti itu dilarang oleh agama, akhlak seperti itu dilakukan. Itu yang menjadikan hati kita tertempel kehitam-hitaman terus menerus sehingga cahaya ilahiyah tidak bisa menempel pada hati kita. Nur ilahiyah tidak bisa menempel pada hati kita. Padahal kita ingat, kita hidup di dunia ini hanya sekedar menanam. Dan akhirat adalah tempat memetik. Kata baginda Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, sedangkan akhirat tempat memetik hasil tanaman kita. Kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita sedekah, kita menyantuni orang-orang yang papa atau tidak mampu. Itu bagian dari tanaman-tanaman kita. Ada orang lain lagi sebagian sono, dia
menghalalkan segala cara, itu juga bagian dari tanaman mereka yang kelak besok di akhirat akan dia petik. Kita hidup maksimal seumur Kanjeng Nabi 63 tahun, tapi kita hidup di alam kubur itu kalau kita melihat baginda Nabi sudah ribuan tahun menunggu hari penghisaban yaumul kiamah. Jadi hidup kita di dunia ini dibanding dengan kita di alam kubur itu jauh kelak. Di alam kubur ratusan bisa ribuan tahun. Sementara modal yang kita gunakan untuk menuju ke arah itu sampai alam akhirat, ini hanya modal 63 tahun. Ini harus kita sadar. Makanya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga pula keluarga kita diberikan kekuatan iman dan takwa sehingga keluarga kita semua ini dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh kasih sayang, beribadah bersama-sama, berpuasa bersama-sama, menjalankan kesunahan-kesunahan juga bersama-sama, menjaga akhlak seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Demikianlah para jamaah sekalian, khutbah singkat ini mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi ayatil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi tilawatahu fi dzikril hakim wa adkhalana wa iyyahu fi jannatin na'im wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahim. Alhamdulillahil mahmudi al-ba'sa'i wad-dharra al-ma'budi fil aqtari wal arja al-mad'u li kasfi nawazil wama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mustahiqit tauhidi was tsana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamur rusuli wal anbiya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi salatan daimatan bilang ridho. Wasallama tasliman katsira amma ba'd faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.